Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan, melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, khusus nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah SWT, beribadah kepada aku, kata Allah SWT. Dalam arti menjadikan semua aktivitas kita jadikan atau kita landasi semuanya, baik bukan hanya ibadah murni kita seperti sholat dan sebagainya, tetapi bahkan aktivitas keseharian kita, baik makan, minum, tidur kita, semua kita landasi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum saya melanjutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, seperti biasa saya mengungkapkan juga tentang beberapa bait dari sholawat Mudhoriyah yang kemarin sudah sampai. Bait ini, ya Rabbi waghfir li kullu dzalika madhubun bihaqqika fi anfasi khalqika in qul wa in kathur. Mana di sholawat Mudhoriyah itu penyusunnya yaitu Syekh Muhammad Al-Busiri, sama dengan penyusun Burda, beliau juga menyusun qasidah Burda yang kita baca, juga qasidah Muhammadiyah tadi yang kita juga baca, Muhammadun Asyraful Arabi wal Ajami seperti. Beliau setelah bersolawat kepada Rasul SAW, pada semua para nabi, ya, keturunannya dan juga para sahabat, maka di situ beliau seperti yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan lalu, beliau meminta supaya Allah melipat gandakan sholawat itu, wa'adil haswa was-sara, sebanyak batu, sebanyak dan seterusnya, ya, sampai semua itu dilipat gandakan menurut sebanyak daripada semua kedipan mata, daripada penghuni langit, penghuni bumi, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sebagainya, tastagrikul adad, dan juga menghabiskan semua bilangan. Dan itu masih ditambah dengan wa'adda al-afi maqad marah, ditambah lagi Allah dengan pelipat gandaan, ya, dengan lipat gandakan sholawat itu berlipat-lipat dari seluruh jumlah yang sudah lalu, sudah lewat. Kemudian ya Rabbi waghfir li qari'a wa sami'a, setelah beliau meminta supaya Allah melipat gandakan sholawat itu, kemudian baru beliau selingi, ya, setelah sholawat itu dengan doa. Kenapa? Karena sholawat dengan doa itu bisa menjamin terkabulnya doa kita. Kenapa? Karena mulianya nama daripada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita doa, kata para ulama juga itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW, ya, jangan kau jadikan la taj'ali kau daya rakib, ya, jangan seperti sebelah satu sisi saja kau jadikan saya, tapi jadikan, ya, saya itu dalam awal doa dan akhir doa. Jadi awal doa diawali dengan sholawat, akhir doa diakhiri dengan
sholawat. Juga jangan lupa pula memuji kepada Allah, karena itu juga syarat doa, hamdalah. Makanya sering doa itu diawali dengan hamdalah dan sholawat, diakhiri juga dengan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillah, amin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, baru ala sayyidina Muhammad, baru kita doa, baru ditutup, terserah mau doa dengan bahasa masing-masing. Setelah itu ditutup dengan sholawat juga, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillah, ditutup dengan hamdalah, sholawat, hamdalah, dibuka dengan hamdalah, sholawat. Kenapa? Karena dikatakan dalam riwayat bahwasanya hamdalah atau sholawat itu pasti diterima. Ya, kalau diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, pasti berarti sholawat yang di awal doa itu diterima, dan sholawat yang di akhir doa itu juga diterima. Dan mustahil Allah yang maha dermawan itu meninggalkan doa kita yang di tengah. Nah, kalau yang di awal diterima, di akhir diterima, masa yang di tengah ditinggal sama Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Ini karena Allah maha dermawan. Nah, itu makanya di sini Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri, penyusun Burdah, juga yang menyusun sholawat Mudhoriyah ini, beliau setelah bersolawat dan berdoa kepada Allah, semoga Allah melipat gandakan sholawatnya itu, dan seterusnya. Setelah itu beliau berdoa, ya Rabbi wa'ghfir liqariha wa samiha wal muslimina jami'an aina ma hadaru. Ya Allah, ampunilah liqariha, bagi orang yang membaca sholawat ini, wa samiha, sehingga moco piye, ya, wa samiha, dan ampunilah juga yang mendengarkan sholawat ini. Ya, orang iso moco ya wis nyimak. Ya Rabbi wa'ghfir liqariha wa samiha, ya Allah, ampunilah bagi pembacanya dan pendengarnya, wal muslimina jami'an, bahkan juga ampuni seluruh orang muslim, aina mahadaru, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka hadir, dimanapun mereka berada. Wa walidina, juga orang tua kami, ya Allah, ampunilah orang tua kami, wa ahlina, semua keluarga kami, istri anak kami, keluarga kami, wa jirotina, para tetangga-tetangga kami. Katut semua tetangganya, nak ikut baca Burdah juga katut. Nah itu kan yang tak suka ya, semua orang pasti dikumpulkan bersama orang yang dicintai, dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Amin ya Rabbal alamin. Kita mengaku kita mencintai Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau, bersama ya para sholihin ya, yang disebut termasuk penyusun Burdah ini ya, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Al-Busiri rahimahullah radhiyallahu anhu ya. Wa walidina wa jiratina, tetangga kami. Makanya jadi tetangganya wong soleh itu untung. Bukan hanya tetangga rumah, sampai tetangga di kubur. Itu dalam riwayat itu orang soleh di kubur, satu kuburan itu diberi syafaat juga pada orang-orang yang di dekat situ. Tetangganya orang soleh, beruntung di dunia sampai di alam kubur yang jadi tetangga orang soleh itu. Makanya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, kalau diceritakan di Sahih Bukhari itu diriwayatkan, Kanjeng Nabi Musa itu waktu mau dicabut nyawanya oleh Allah SWT, beliau minta supaya didekatkan ke Baitul Maqdis, tempat di kota di mana Masjidil Aqsa di situ. Minta didekatkan. Kenapa? Karena di Baitul Maqdis itu banyak dikubur para nabi-nabi terdahulu. Dan juga tanah yang diberkahi. Kok bisa? Allah yang bilang itu tanah yang diberkahi. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi ilal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah lah, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya Nabi Muhammad SAW minal masjidil haram ke masjidil aqsa pada satu malam. Ya, alladzi barakna haulah, yang mana masjidil aqsa itu kami berkahi sekelilingnya, kami berkahi sekitarnya. Allah yang bilang bahwa negeri Palestina, negeri Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis itu adalah negeri yang diberkahi selain Makkah dan Madinah, sehingga itu menjadi tanah suci ketiga selain pertama Makkah, kedua Madinah, ketiga adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, kota Al-Quds, ya, di Palestina. Makanya di situ Nabi Musa ketika mau meninggal tuh minta supaya didekatkan. Ya Allah, jangan cabut jiwa saya, jadi kau dekatkan dulu saya kepada
Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi tetangganya orang soleh itu untung. Sebaliknya naudzubillah, jadi tetangganya orang naudzubillah. Dalam riwayat itu orang meninggalkan sholat, itu yang dilaknat itu bukan hanya orang itu, tetangganya juga kena laknat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wal muslimina jami'an, semua orang muslim ya Allah ampuni juga. Wa walidina, orang tua kami, wa ahlina, keluarga kami, wa jiratina, tetangga kami, wa kullina, dan semua dari kami. Ya sayyidi, wa kullina sayyidi, wa tuanku, lil afwi wa Allah, lil afwi muftakiru, kepada kemaafanmu muftakiru, dia fakir, dia memerlukan kemaafan darimu. Semua dari kita memerlukan ampunan Allah SWT. Masalahnya kita tidak ngerti harganya ampunan. Rabbana ighfir lana ya Allah, ampunilah kami. Ya, kira-kira nih jaluk duit, ambil jaluk ampunan itu getu, getu jaluk duit, fulus. Daripada apa? Minta ampunan. Yang tahu sing sumerap regane ampunan itu sing sampun setan itu. Itu sing sumerap. Gimana harganya ampunan dari Allah? Sangat butuh, nanti baru kita tahu gimana harganya ampunan. Sekarang kita minta ampunan biasa saja. Doa sholat Rabbighfirli warhamni wajburni ya Allah, Rabbighfirli ya Allah. Jangan sepuro kaulo. Rabbighfirli warhamni. Jangan welas. Paling welas sama kaulo. Itu Rabbighfirli, ampuni saya. Itu kelihatan minta ampunan itu biasa-biasa saja. Coba minta rezeki, waduh. Rezeki kan sawangannya awak dewe kan ya duit ini. Tapi rezeki itu lebih luas. Jadi kita yang menyempitkan makna rezeki itu kita sendiri. Kalau kita sehat, termasuk kita bisa duduk di majelis kebaikan, itu rezeki juga dari Allah SWT. Cuma kalau ada duit jadi kalau ada rezeki ini itu masih. Oh ya. Wakulina ya sayyidi, semua dari kita sangat memerlukan ampunan ya Allah. Semua dari kita memerlukan ampunan. Pokok ataitu dunuban la idadalah. Sungguh aku telah mendatangi melaksanakan dunuban, dosa-dosa. Ya, jadi teman-teman, nekani sapa kawula dunuban ing pira-pira dosa. Ya, la idadalah. Ya, yang sing mboten kaito pun tidak bisa dihitung dosa kami ya Allah. Kami sudah pengakuan dari kita. Kami sudah mendatangi dosa-dosa yang kami tidak bisa menghitungnya. Jadi sampai dosa awal dewe lah lali. Duit itu dosanya ya lali. La idadalah saking la idadalah. Ya Allah, ini pengakuan. Qad ataitu, saya sudah mendatangi, sudah melaksanakan dunuban, dosa-dosa. La idadalah yang tidak ada hitungannya, tidak bisa dihitung. Lakin afwakan, akan tetapi kemaafan darimu ya Allah la yubki, insya Allah kemaafan darimu tidak akan menyisakan dosa kami. Walaya dan tidak akan membiarkan dosa kami atas maaf darimu. Walhammu an kulli ma nabghi ashghalani, dan kesumpekan dari segala apa yang kami atau keluh kesah dari apa segala yang kami inginkan ya Allah. Kami mengaku bahwa kami ini memiliki keinginan-keinginan yang terus menjadi keluh kesah kami, keinginan itu. Ashghalani, itu yang membuat kami sibuk, menyibukkan kami. Pokok kata khodian, dan sungguh hambamu telah datang kepadamu khodian dalam keadaan tunduk, wal qalbu munkasiru, dan hati kami prihatin. Orang yang hatinya sedih karena Allah, itu Allah bilang saya bersama orang yang sedih hatinya karena saya, kata Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajri. Dawai Allah dalam hadis suci, saya ini akan bersama orang yang sedih karena saya. Sedih karena Allah, bukan sedih karena minyak goreng naik, BBM naik, sedih. Itu Allah tidak bersama orang itu. Allah bersama, kata Allah, saya bersama orang yang sedih karena saya. Hatinya prihatin karena saya, mikirkan dosanya, takut pada Allah sehingga dia sedih. Allah bersama orang itu. Ya, kalau sudah Allah bersama orang itu sudah nggak usah ditanya. Kita saja ya ada pejabat jamin kita, waduh senangnya, wah kita tenang, marem. Kenapa? Yang jamin orang besar. Ini tapi nggak senang dijamin sama Allah. Saya ini, kata Allah, temennya orang atau bersama orang yang prihatin hatinya karena saya, sedih hatinya karena saya.
Arjuka ya Rabbi fid daraini tarhamuna. Kemudian doanya, ya Allah, saya harap kepada Engkau ya Allah fid daraini, dalam dua alam, dunia dan akhirat, tarhamuna, Engkau selalu merahmati kami di dunia dan di akhirat. Itu doanya. Lihat doanya Imam Busiri minta apa? Yang diminta apa? Ampunan, rahmat Allah. Ya bukan kita tidak butuh rezeki, tidak butuh duit, tidak. Ya. Artinya menuju fil akhirati hasanah itu butuh fil dunia hasanah, butuh dunia yang hasanah untuk menuju kepada akhirat yang hasanah. Minta, makanya kita diajarkan minta dunia yang hasanah. Kalau dunia yang tidak hasanah ruwet. Mohon maaf ya, ruwet. Diajak ngaji, harus dunia tidak hasanah. Terus sepeda motor, ya, diajak ke majelis susah, karena bukan dunia hasanah. Kita kan disuruh minta dunia yang hasanah. Ya. Perlu memang untuk, tapi lihat yang diminta. Yang pertama diminta itu ampunan sama beliau itu rahmat Allah. Bijahi man fi yadihi sabahati, dengan kedudukan kemuliaan ya Allah, man fi yadihi, orang yang di kedua tangan beliau sabbahal hajaru, bertasbih bebatuan itu di tangan beliau. Siapa? Rasulullah. Artinya, ya Allah, saya harap kepada Engkau supaya Engkau merahmati saya di dunia dan di akhirat dengan berkat Kanjeng Nabi, yang mana di tangan beliau bertasbih semua bebatuan itu, sampai tasbihnya itu didengar oleh sahabat ketika beliau menggenggam bebatuan itu, tasbih daripada batu itu didengar oleh sahabat tersebut, sahabat radhiyallahu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi a'zim lana ajran maghfiratan, ya Allah, besarkanlah untuk kami pahala dan ampunan. Fa inna judaka bahrun la syai'in hasul, sebab karuniamu, kedermawananmu itu ibarat bahrun, ibarat lautan, la syai'in hasil, yang tidak terbatas. Waqti duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun, ya Allah, tunaikanlah hutang-hutang. Iki HP sing enggak ada kredit. Kayak wiritan. Waqti duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun, lunasilah ya Allah hutang lo. Jangan keliru loh. Hutang-hutang itu bukan pada manusia saja. Hutang kepada Allah. Nikmat Allah ini banyak. Ibadah kita sedikit itu hutang itu. Kewajiban kita untuk ibadah pada Allah. Nih, kita masih punya kodok, sholat, puasa kurang, sholat kita kurang, itu juga tanggungan. Jadi bukan hanya hutang, jangan dikira hutang duit saja. Waktu itu yang kalau minta, kalau kita guru-guru kita mengajari itu minta, jangan cuma dilunasi hutang dunia, hutang akhirat. Jangan punya kezaliman satu sama lain, itu hutang, itu nanti akan dituntut. Waktu itu yunan la akhlaqu dha'iqatun, ya. Dan tunaikanlah hutang-hutang, ya. Yang mana akhlak itu menjadi sempit karenanya perilaku. Ya, orang hutang itu perilakunya, ya, berpengaruh pada perilaku manusia. Nekat, macam-macam sudah kepepet sama hutang. Wafarjil karba, lapangkanlah keluh kesah kami, kesumpahan kami ya Allah. Farjil karba, anna anta muqtadiru, lapangkan kesumpahan dari kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa. Wa qul latifan bina fi kulli nazlatin, jadilah Engkau berlembut kepada kami, jadilah Engkau lemah lembut kepada kami, fi kulli nazlatin, di setiap bala atau setiap apapun yang turun dari keputusanmu, maka berlembutlah. Atau bahasa lain, kalau para ulama itu mengatakan, ya Allah, saya tidak minta diuji, tapi kalau memang kau memang menetapkan untuk menguji kami, berlembutlah dalam ujian itu, supaya kami mampu untuk menghadapinya. Berlembutlah, ya. Lutfan jamilan bihil ahwalu tanasiru, dengan kelembutanmu yang indah, yang mana dengan berkat kelembutanmu itu segala yang dahsyat, kejadian yang dahsyat bakal tersingkirkan dengan kelembutan dari Engkau. Itu yang kita minta, yang kita baca biasanya di sholawat mudhoriyah tadi di awal, yang biasa kita baca. Di antaranya isinya itu. Ini aja, kalau bisa minta yang betul-betul. Wallahu a'lam. Sedikit tambah di kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kemarin masih tentang masalah ilmu, dan kemarin sudah dijelaskan bagaimana Imam Ghazali mengatakan bahwa kitab Bidayatul Hidayah ini sebagai ujian, batu ujian bagi seorang yang menuntut ilmu. Kalau dia mengamalkan apa yang ada di Bidayatul Hidayah ini, insya Allah menuntut ilmunya betul, niatnya untuk menuntut ilmu itu benar untuk akhirat. Tapi kalau dia
dihadapkan kepada kitab Bidatul Hidayah yang isinya itu mulai dari bangun tidur, amalan sampai tidur lagi. Kok dia tidak mengamalkan? Kok dia malas-malasan? Ini berarti niat menuntut ilmunya salah. Mungkin bisa jadi niat menuntut ilmu bukan karena Allah, karena supaya dipuji orang, supaya macam-macam. Nah, kemudian di situ Imam Ghazali membagi orang yang menuntut ilmu itu menjadi 3 wa'lam. Ya. Ketahuilah olehmu annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Bahwasanya manusia itu dalam menuntut ilmu itu ada 3 macam keadaan. Pertama, rajulun talabal ilma liyatakhudhu zadahu ilal ma'ad. Orang yang menuntut ilmu yang mana dia menjadikan ilmunya itu sebagai bekal dia menuju akhirat. Sebab orang tadi diciptakan untuk ibadah. Ibadah tidak sah tanpa ilmu. Dia menuntut ilmu supaya menjadikan bekal untuk akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajha Allah. Dia tidak bermaksud kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala wa daral akhirah, dan memperoleh kesenangan di akhirat. Fa hadza minal faizin. Maka orang seperti ini termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang termasuk orang yang kelompok seperti ini, orang yang beruntung. Tandanya orang itu ulama akhirat atau orang menuntut ilmu karena akhirat, tandanya pertama dia tidak mencari ilmu itu karena dunia. Tidak mencari ilmu itu karena dunia, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Yang kedua, dia cuma maksudnya sibuk dengan ilmu itu untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, sehingga dia hanya fokus kepada ilmu batin. Karena bagusnya akhirat itu ada bagusnya ibadah atau amal. Amal itu bisa bagus kalau hatinya baik. Maka ciri kedua orang yang nuntut ilmu itu ikhlas, itu dia memperhatikan hati atau ilmu tentang masalah hati. Bagaimana membersihkan hatinya. Lebih dia perhatikan ilmu hati daripada ilmu sekedar cuma buat pinter-pinteran ngomong. Dia lebih fokus kepada masalah hati. Kemudian juga tanda orang itu ikhlas menuntut ilmu adalah dia betul-betul mengandalkan ilmunya itu kepada mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Itu diantara tandanya. Kelompok kedua. Jadi kelompok pertama orang menuntut ilmu hanya karena akhirat dan karena Allah SWT. Yang kedua, rajulun talabul ilmi bi ala hayatil ajilah wa nal bil izza wal jalmal. Orang menuntut ilmu dia supaya ilmunya dimanfaatkan untuk kehidupan dunia saja. Supaya dia memperoleh kedudukan, macam-macam, harta, itu. Hanya seperti itu saja. Wa huwa alimun bidzalika mustasyriqun qalbi law kana kahalan wa qissatan maqsadih. Tapi dia masih merasa sebetulnya di hatinya dia merasa bahwa niatnya itu keliru. Saya ini menuntut ilmu seperti ini, saya keliru. Dia masih merasa dalam hatinya. Ya, masih ada perasaan bahwa dia salah, keliru niatnya. Ini masih bagus, tapi ya bahaya. Karena walaupun masih merasa, tetap saja dia teruskan itu menuntut kedudukan itu dengan perantara ilmunya tadi, menuntut kekayaan dan kedudukan dengan ilmunya tadi. Nah, ini orang minal mukhatirin, termasuk orang yang mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Kalau walaupun dia terasa, kalau memang karena dia masih terasa kalau niatnya salah, bisa saja dia sadar. Tapi kalau belum sadar, keburu mati dulu, jadi bahaya orang seperti ini. Sebelum sadar, dia meninggal lebih dulu, bahaya. Tapi kalau dia masih ada kesempatan untuk sadar, taubat, ya baik ajal qabla taubat. Kalau disegerakan oleh ajalnya sebelum taubat, dikhawatirkan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau nasibnya dia tergantung kehendak Allah siksa, kalau tidak ya Allah ampuni. Tapi kalau dia diberi taufik untuk taubat, karena perasaan tadi dia masih sadar bahwa niatnya keliru, hanya dia taubat, dia robah sifatnya, dia menuntut ilmu, dia robah karena Allah, bukan sekedar bukan karena dunia, ya. Maka dia insya Allah masih bisa menyusul orang-orang yang kelompok yang pertama tadi, itu orang yang menuntut ilmu karena Allah masih bisa menyusul kalau dia masih taubat. Nah, yang bahaya itu yang ketiga. Kenapa dia masih bisa menyusul? Karena orang yang taubat dari satu dosa seolah-olah dia tidak punya dosa. Kalau dia taubat nasuha, maka seolah-olah dia bersih dari dosa itu. Asal taubat sungguh dengan betul-betul menyadari bahaya dosa tadi lebih dari racun yang paling mematikan. Terus juga menyesal daripada dosa tadi, berjanji untuk tidak mengulangi dan membayar kalau itu ada sangkut paut dengan kotor kepada Allah atau hutang kepada manusia atau hak
manusia. Kalau dia betul-betul memenuhi syarat taubat tadi, diterima taubatnya oleh Allah. Kalau diterima taubatnya oleh Allah, insya Allah dia seperti orang yang baru bayi kembali lahir dari seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya. Asal dia betul-betul sungguh-sungguh taubat. Tapi yang bahaya yang ketiga, yaitu apa? Orang menuntut ilmu syahwat dari syaitan. Asalnya, fattaqullah alidzalat la takallum tafakur berjah, yaitu dia jadikan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan kedudukan dia. Ta'azzuz bikatul apa? Ilmunya cuma digunakan untuk meraih pengikut yang banyak pengikut. Ya. Maka ya dukhul bi ilmi ulama dukhul. Akhirnya dia pakai ilmunya untuk masuk ke setiap tempat dengan niat-niat yang jelek tadi. Roja'an yaqdiya minad dunya wa tarah. Dia mengharap supaya dia bisa melampiaskan hajat daripada duniawinya dengan ilmunya tadi. Wa huwa madzalika yudmir bi nafsin indahu bi makanatin. Bersama dengan itu dia menyimpan di hatinya bahwa dia berada dalam kemuliaan di sisi Allah. Kalau yang kedua tadi masih sadar, saya niatnya salah. Yang ketiga ini tidak sadar. Dia jadikan ilmunya sarana untuk memperoleh kemuliaan, banyak pengikut, dan sedangkan dia masih merasa kalau dirinya ini berjasa dengan ilmunya tadi di sisi Allah. Tidak merasa tentang buruknya niat. Ini bahaya. Ini yang disebut ulama ulama yang buruk, yang menyesatkan daripada umatnya, pengikutnya. Ya. Kemudian kenapa? Lisan bisnatul ulama, karena dia penampilan, soalnya penampilannya ulama. Orang melihat dia sebagai ulama, tapi niatnya keliru. Niatnya hanya sekedar untuk duniawi, dan bersama itu, dengan itu dia merasa bahwa dirinya berada di sisi Allah, di sisi yang paling tinggi. Tidak sadar. Maka orang ini seperti yang digambarkan dalam ayat 5 taquluna 'ala Allahi ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak laksanakan? Maka Rasulullah bersabda, "Ana min dajjal, aku min dajjal." Ada yang saya lebih takuti dari dajjal itu sendiri, kata Rasulullah SAW. Dajjal itu sudah paling menakutkan, fitnahnya itu merajalela nanti ketika dia muncul di muka bumi. Itu kata Rasul, masih ada yang saya lebih takut dari dajjal. Apa itu ya Rasul? Wala ulama usu, yaitu ulama yang buruk. Ya. Kenapa? Karena kalau dajjal kan ditanya, kenapa ya Rasul? Hadal ana dajjal wa betul. Kenapa? Karena dajjal itu sudah jelas tujuannya menyesatkan manusia. Lah ulama tujuannya harusnya membimbing umat, tapi dia justru malah merusak daripada umatnya tadi dengan perilaku dia. Ada perilaku buruk, contoh yang buruk dari dia. Lah ulama kan akan lihat, kiainya saja begini, ulamanya saja begini, saya kan bukan ulama, apalagi saya. Ulamanya saja. Nah, akhirnya, naudzubillah, ulama seperti ini menjadi contoh buruk. Maka dia lebih sesat daripada lebih menakutkan dari dajjal. Sebab dajjal sudah jelas tugasnya menyesatkan. Dan manusia tugasnya membimbing, malah dia menyesatkan. Apa yang diucap lain? Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, dia suruh orang itu jauh dari dunia, tapi dia sendiri malah menunggu-nunggu daripada dunia. Hanya yaitu daripada pepatah kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Katanya pepatah kan gitu. Kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Artinya ya lebih parah. Nah, untuk bilang misalnya. Maka tiba Nabi bilang, sebab kenapa? Karena manusia itu lebih kuat melihat perilaku daripada ucapan. Kita nyuruh ayo sholat nak, kita tidak sholat nak, itu kan akan melihat kita. Tapi kalau kita kasih contoh, itu lebih kuat daripada sekedar ucapan. Lah ulama seperti ini yang diucap lain, contohnya lain dari perilaku. Akhirnya umat ini melihat dia. Hanya dicontoh sama umat. Naudzubillah. Malah rusak umat ini karena contoh yang buruk daripada ulama seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, pokok soro ilmu sama penjara ibadillah. Akhirnya ulama seperti ini ilmunya menjadi sabab pelantaran atau sarana beraninya hamba Allah untuk menerjang aturan-aturan Allah. Karena contoh dari ulamanya tadi. Namun bila orang seperti ini sudah sulit untuk diajak taubat, karena dia tidak merasa, karena dia merasa dirinya berjasa di sisi Allah dengan ilmunya, padahal niatnya keliru. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati kata beliau, hati-hati kita jangan sampai kita masuk kelompok yang kedua tadi. Itu orang yang menuntut ilmu dengan niat yang salah, walaupun masih merasa kalau niatnya salah. Apalagi naudzubillah masuk kelompok ketiga tadi, naudzubillah.
Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Itu orang yang menuntut ilmu karena Allah SWT karena mengharap daripada kebaikan akhirat kita. Wallahu a'lam fa'lam ana baitul zahirah taqwa wa niyatu pada taqwa. Kemudian itu nanti akan kita bahas berikutnya nanti tentang kitab Bidayatul Hidayah ini. Ya. Apa yang dimaksud Bidayatul Hidayah itu? Permulaan dari hidayah. Kenapa kok perlu untuk Bidayatul Hidayah ini? Nanti silakan cari kalau mau mengamalkan kitab ini, silakan cari terjemahannya yang bahasa Indonesia itu bisa sambil dicoba untuk kita amalkan. Walaupun belum kadang ngajinya belum sampai situ memang. Tapi nggak apa-apa kalau mau beli terjemahannya itu di rumah itu bagus. Karena di kitab Bidayatul Hidayah gratis ya sekali lagi ya di Warkop ya nebeng apa kuota. Nah itu nanti cari di Play Store ada Bidayatul atau terjemah Bidayah itu nanti keluar gratis ini. Nanti bayar bodong kuota tok ya. Itu lihat nanti di situ bagaimana mengatur ini. Kalau kita bilang ini manajemen waktu ala para sufi, manajemen waktu menurut para aulia, para wali itu sebelum para ahli manajemen itu menemukan ilmu manajemen, mereka para wali itu sudah lebih dahulu. Tapi manajemennya bukan untuk dunia, manajemen mereka untuk akhirat. Gimana? Di situ para wali itu dan ini sekali lagi kita pegangan semua. Para kiai yang sebut saja kiai yang terkenal di sini ulama-ulama mulai Mbah Khalil sampai semuanya itu pasti orang dulu itu berpegang pada kitab Bidayatul Hidayah. Ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada di situ. Memang ngajinya belum sampai pelan-pelan, tapi nggak apa-apa kalau mau beli kitabnya itu sambil nanti bisa dilihat gimana mengatur waktu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan Allah beri manfaat dari apa yang kita ketahui, Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita tahu, Allah beri keikhlasan dalam amal kita, amin ya amin, dan Allah selamatkan keikhlasan kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.